Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Israel kini menjaga tiga arah sekaligus, Gaza, Lebanon, dan Suriah. Bukan dengan satu tembok raksasa, melainkan dengan zona keamanan, pos militer, patroli, dan pasukan yang ditempatkan semakin dekat ke wilayah lawan. Apakah ini benar-benar benteng perlindungan atau justru strategi yang membawa Israel semakin dalam ke medan perang? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 1 Juli 2026, Israel menyampaikan keputusan yang mengubah cara negara itu memandang keamanan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Gaza, Lebanon, dan Suriah tanpa batas waktu. Pernyataan itu bukan sekedar mempertahankan pos, ini menandakan Israel tidak lagi menggantungkan keselamatan wilayahnya hanya pada pagar perbatasan, sistem peringatan, atau kekuatan serangan dari udara. Padahal Israel pernah membangun salah satu penghalang perbatasan kompleks di kawasan. Pada 7 Desember 2021, Israel meresmikan penghalang di sepanjang perbatasan Gaza. Di bawah tanah terdapat dinding beton untuk menghadang terowongan. Di atasnya berdiri pagar baja, kamera, radar, sensor, dan sistem senjata yang dikendalikan dari jauh. Bagi Israel saat itu, penghalang tersebut adalah jawaban atas ancaman infiltrasi. Terowongan diharapkan bisa dideteksi, pergerakan mendekati pagar diharapkan segera terlihat. Ancaman diharapkan berhenti sebelum mendekati permukiman Israel di selatan. Namun, 7 Oktober 2023 mengubah cara pandang itu. Serangan Hamas pada pagi hari tersebut membuktikan bahwa sistem pertahanan berlapis tetap dapat ditembus saat musuh memilih waktu, metode, dan skala serangan yang tidak diperkirakan. Pagar dirusak, pos diserang, komunitas dekat perbatasan menjadi sasaran. Bukan hanya kemampuan fisik pertahanan yang diuji, tetapi juga keyakinan bahwa tanda bahaya pasti akan terbaca lebih awal. Pada 27 Februari 2025, penyelidikan internal militer Israel mengakui kegagalan melindungi warga sipil pada hari serangan itu. Penyelidikan tersebut menemukan adanya penilaian yang meremehkan kemampuan dan niat Hamas. Israel terlalu percaya bahwa perubahan besar di Gaza akan terlihat sebelum berubah menjadi serangan terbuka. Sejak titik itu, logika keamanan Israel terlihat bergeser. Israel tidak sekedar ingin memiliki garis yang kuat di depan rumah-rumah warganya. Israel ingin mendorong garis itu jauh ke depan. Ancaman tidak cukup diawasi dari balik pagar. Ancaman harus didorong menjauh, dibatasi ruang geraknya, dan diawasi langsung dari wilayah yang lebih dekat dengan sumbernya. Gaza menjadi gambaran paling nyata dari perubahan ini. Pada 28 Mei 2026, Benyamin Netanyahu menyatakan Israel telah menguasai sekitar 64% wilayah Gaza. Lalu ia mengarahkan pasukan untuk memperluas kendali hingga 70%. Wilayah yang dikendalikan itu dipandang Israel sebagai zona penyangga, ruang untuk menciptakan jarak antara kelompok bersenjata dan perbatasan Israel. Kata zona penyangga terdengar sederhana, namun di lapangan maknanya sangat berat. Pasukan harus menjaga area yang luas, jalur masuk dan keluar harus dipantau, bangunan harus diperiksa, reruntuhan harus diwaspadai. Ancaman dapat bersembunyi di bawah tanah, berpindah melalui lorong sempit, atau muncul dari titik yang sebelumnya tampak kosong. Menguasai tanah tidak otomatis menguasai ancaman. Jaringan bawah tanah dapat diputus, tetapi jalur baru dapat dibuat. Seorang komandan dapat hilang, tetapi penggantinya dapat muncul. Senjata dapat disita di satu lokasi, lalu dipindahkan ke lokasi lain. Karena itu, tujuan Israel bukan hanya menghancurkan kemampuan tempur Hamas. Tujuan yang lebih besar adalah memastikan kelompok bersenjata tidak lagi memiliki ruang dekat pagar untuk mempersiapkan serangan mendadak. Disinilah bentuk benteng baru itu terlihat, bukan dinding tunggal yang berdiri diam. Benteng ini berupa wilayah yang dijaga, dipantau, dan dapat diserang setiap saat. Tetapi semakin jauh benteng itu dibangun ke dalam Gaza, semakin dekat pula pasukan Israel hidup dengan ancaman yang ingin mereka jauhkan. Pada 18 Juni 2026,
Israel menerbitkan peta yang memperlihatkan perluasan wilayah kendali militernya di Lebanon Selatan. Peta itu bukan sekedar gambar garis baru. Peta tersebut menunjukkan bahwa Israel ingin menciptakan ruang kosong antara perbatasannya dan posisi tempur Hizbullah. Di wilayah ini, ancamannya berbeda dari Gaza. Hizbullah memiliki roket jarak jauh, rudal anti-tank, drone, unit tempur yang berpengalaman, serta jaringan bawah tanah yang dibangun bertahun-tahun. Serangan dari bukit, lembah, atau desa di selatan Lebanon dapat langsung mengancam komunitas Israel di utara. Itulah sebabnya Israel tidak melihat perbatasan sebagai garis akhir. Perbatasan justru dipandang sebagai garis paling berbahaya bila pasukan lawan sudah berada terlalu dekat. Karena itu, pasukan Israel bergerak lebih dalam, membangun penguasaan di sejumlah titik, dan menjaga jalur yang dianggap penting untuk menekan kemampuan Hizbullah bergerak bebas. Namun, langkah ini membawa Israel masuk ke persoalan yang jauh lebih besar daripada operasi militer. Lebanon bukan ruang kosong. Lebanon adalah negara dengan pemerintahan, penduduk sipil, ekonomi yang rapuh, dan keseimbangan politik yang sudah lama dipengaruhi kekuatan bersenjata Hizbullah. Ketika Israel membangun zona keamanan, tekanan tidak hanya diarahkan kepada pasukan Hizbullah, tekanan itu juga mengarah ke Beirut. Pada 26 Juni 2026, Israel dan Lebanon menandatangani kerangka kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat. Dokumen tersebut membuka proses penarikan pasukan Israel secara bertahap, sekaligus menetapkan tuntutan paling sulit bagi Lebanon, yaitu pelucutan senjata Hizbullah dan pembongkaran infrastrukturnya. Bagi Israel, syarat ini dianggap mutlak. Selama peluncur roket, gudang senjata, jalur bawah tanah, dan kelompok tempur Hizbullah masih ada, penarikan pasukan dipandang beresiko membuka kembali jalur ancaman ke utara Israel. Bagi Hizbullah, tuntutan itu tidak dapat diterima. Pada 27 Juni 2026, pemimpin Hizbullah Naim Qassem menolak kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai penyerahan terhadap kepentingan Israel. Penolakan itu membuat proses pelucutan senjata berubah dari rencana diplomatik menjadi masalah yang dapat mengguncangkan stabilitas Lebanon sendiri. Pemerintah Lebanon berada dalam posisi sulit. Negara itu diharapkan mengambil alih wilayah selatan melalui tentara Lebanon. Namun, tentara Lebanon harus bekerja di lingkungan yang selama bertahun-tahun dipengaruhi jaringan Hizbullah. Memaksa pelucutan senjata secara keras dapat memicu ketegangan internal. Membiarkannya berjalan tanpa tindakan membuat Israel memiliki alasan untuk bertahan di zona keamanannya. Situasi ini terlihat jelas pada 28 Juni 2026. Israel mengumumkan penghancuran kompleks bawah tanah Hizbullah di Majd al-Zun. Menurut militer Israel, terowongan sepanjang sekitar 200 meter itu menyimpan ratusan senjata dan sejumlah peluncur roket. Ledakan besar yang kemudian terjadi menjadi pesan bahwa Israel masih akan menyerang titik yang dianggap menyimpan ancaman. Majd al-Zun memperlihatkan alasan Israel bertahan, sekaligus alasan Lebanon semakin tertekan. Israel melihat terowongan sebagai bukti bahwa ancaman belum hilang. Warga Lebanon melihat ledakan, pengungsian, dan ketidakpastian yang kembali masuk ke desa-desa mereka. Pada 29 Juni 2026, rincian kerangka kesepakatan kembali menegaskan bahwa penarikan penuh Israel bergantung pada pelucutan total Hizbullah. Artinya, keamanan Israel kini disambungkan langsung dengan kemampuan negara Lebanon menghadapi kelompok bersenjata terkuat di negaranya sendiri. Di selatan Lebanon, benteng Israel tidak hanya berupa pos, kendaraan lapis baja, dan patroli. Benteng itu juga berubah menjadi tekanan yang memaksa Beirut memilih antara menghadapi Hizbullah dari dalam atau membiarkan pasukan Israel tetap berdiri di tanah Lebanon. Pilihan itu terus membayangi setiap upaya mengembalikan hidup normal, karena keamanan, kesedaulatan, dan kekuatan bersenjata kini saling bertabrakan setiap hari di wilayah yang sama. Setelah Gaza dan Lebanon, garis pertahanan Israel bergerak ke selatan Suriah. Wilayah ini tidak selalu dipenuhi laporan roket. Namun dari sudut pandang Israel, ketenangan yang tidak pasti itulah ancaman paling sulit dihitung. Perubahan besar terjadi pada 8 Desember 2024 ketika pemerintahan Bashar al-Assad runtuh di Damaskus. Pos-pos tentara Suriah di sekitar zona pemisah dataran tinggi Golan ditinggalkan. Kekosongan itu menciptakan pertanyaan bagi Israel. Siapa yang akan masuk ke wilayah tersebut? Kelompok lokal, jaringan penyelundup senjata, milisi baru, atau kekuatan yang bergerak dari arah Lebanon?
Pada hari yang sama, pasukan Israel bergerak ke zona demilitarisasi yang sejak 1974 memisahkan wilayah Golan yang dikuasai Israel dengan Suriah. Israel menyebut langkah itu sebagai tindakan sementara untuk mencegah kelompok bersenjata memanfaatkan kekosongan di perbatasan. Namun, langkah sementara itu berubah menjadi kehadiran tetap. Pada 18 Desember 2024, Benyamin Netanyahu datang ke Gunung Hermon dan menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di posisi tersebut sampai tercapai pengaturan baru yang menjamin keamanan. Gunung Hermon adalah puncak strategis. Dari ketinggian ini, mata dapat menjangkau jalur pergerakan, perubahan kendaraan, pembentukan camp, hingga aktivitas di lembah bisa lebih cepat terlihat. Bagi pasukan di perbatasan, kemampuan melihat lebih dahulu berarti waktu untuk menentukan langkah, waktu untuk mengirim patroli, waktu untuk menyiapkan pertahanan, waktu untuk menyerang titik yang dinilai berbahaya sebelum ancaman bergerak mendekati Golan. Posisi itu kembali ditegaskan pada 28 Januari 2025. Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di puncak Gunung Hermon untuk waktu yang tidak ditentukan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel tidak memandang kekacauan Suriah sebagai masalah sesaat. Mereka melihatnya sebagai ruang yang dapat melahirkan ancaman baru ketika struktur kekuasaan berubah. Kecurigaan tersebut terlihat pada 25 Agustus 2025. Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh sekitar 60 tentara Israel masuk lebih jauh ke dekat Gunung Hermon dan mengambil posisi di bukit yang menghadap ke arah Beit Jin. Damaskus menyebut operasi itu pelanggaran kedaulatan. Israel memberikan versi berbeda. Militer Israel menyatakan pasukannya menjalankan kegiatan rutin di selatan Suriah dan menahan seorang individu untuk diperiksa, tetapi membantah bahwa operasi itu dilakukan di Beit Jin. Perbedaan versi tidak mengubah arti penting lokasi tersebut. Beit Jin berada di dekat pertemuan jalur Suriah, Lebanon, dan kawasan Gunung Hermon. Wilayah seperti ini bukan hanya desa di peta, ia dapat menjadi koridor pergerakan orang, senjata, informasi, dan pengaruh dari satu front menuju front yang lain. Pada 28 November 2025, ketegangan di sekitar Beit Jin kembali berubah menjadi bentrokan terbuka. Israel mengatakan pasukannya masuk untuk menangkap orang yang dicurigai terhubung dengan Jamaah Islamiyah. Menurut Israel, pasukan mendapat tembakan. Media pemerintah Suriah melaporkan 13 orang tewas dalam operasi tersebut, sementara militer Israel mengatakan 6 tentaranya terluka. Peristiwa itu memperlihatkan resiko yang melekat pada benteng di Suriah. Israel memang mendapatkan titik pandang lebih tinggi dan ruang deteksi lebih awal, tetapi setiap patroli di wilayah yang tidak stabil dapat menarik pasukan ke dalam kontak langsung dengan kelompok bersenjata yang belum tentu mudah diidentifikasi. Pada 1 Juli 2026, ketika Israel kembali menyatakan akan mempertahankan zona keamanan di Suriah, Gunung Hermon menjadi simbol strategi itu. Israel memilih berdiri di tempat ancaman mungkin tumbuh, bukan menunggu ancaman tiba di pagar perbatasan. Pilihan tersebut menempatkan prajurit di garis yang semakin jauh dari rumah, semakin dekat dengan ketidakpastian, dan terbuka terhadap benturan berikutnya. Benteng di 3 front memperlihatkan satu kenyataan keras. Israel kini tidak hanya berusaha menjaga perbatasan, tetapi berusaha mendorong ancaman sejauh mungkin dari wilayah penduduknya. Namun, semakin jauh garis pertahanan dibangun, semakin besar pula beban yang harus ditanggung pasukan di garis depan. Gaza, Lebanon, dan Suriah bukan sekadar titik di peta. Ketiganya menjadi ruang yang terus menuntut patroli, pengawasan, kesiapan tempur, dan keputusan cepat di tengah ancaman yang dapat berubah setiap saat. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.